Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoko Lestari menjumpai Anda di Injambi. Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, tema kita kali ini adalah kesiapan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam dalam pembentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoko Lestari menjumpai Anda di Injambi. Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, tema kita kali ini adalah kesiapan dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Tentunya saat ini sudah bersama saya narasumber yang membidangi hal tersebut. Bersama saya Yoko Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Baik pemirsa, sesuai tadi yang saya sampaikan di awal, tema kita kali ini adalah kesiapan dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Tentunya bersama saya sudah hadir, beliau adalah Bapak Ridwan Sos MSI selaku Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi. Juga turut hadir bersama saya, beliau adalah Bapak Kamaludin Hafiz SAG sebagai tokoh masyarakat. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Hafiz dan juga Bapak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat nih. Lagi enjoy nih. Lagi enjoy ya, Pak ya, lagi santai ya, Pak ya. Baik, jadi sebelumnya saya izin meminta waktunya terlebih dahulu kepada Pak Kadis dan juga kepada Pak Hafiz untuk membicarakan, karena memang akhir-akhir ini memang lagi happening ya, Pak ya, tentang Koperasi Merah Putih. Mungkin sesuai dengan tema kita, kesiapan Pak dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Saya izin Pak Hafiz ke Pak Kadis terlebih dahulu. Baik Pak Kadis, sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin yang saya tanyakan terlebih dahulu dari pemerintah daerah khususnya koperasi, dinas koperasi ini seperti apa kesiapannya dalam mendukung program nasional ini, Pak? Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang kepada Mbak Yuke dan sohib saya nih, abang kita Bang Hafiz yang luar biasa, dan juga para pemirsa semuanya yang saya mencintai. Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih juga, ini merupakan program prioritas nasional. Artinya merupakan program kebijakan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah dituangkan di dalam Perpres nomor 9 tahun 2025 ini. Nah, oleh karena itu kita pemerintah Muaro Jambi sudah menyikapi, karena sudah ada turunannya. Yang pertama ada turunan dari Kementerian Koperasi sendiri dalam bentuk surat edaran, kemudian juga Kementerian Desa dan PDT dalam bentuk surat edaran, dan juga yang terakhir adalah dalam bentuk surat edaran, artinya surat keputusan dari Menteri Koperasi sendiri dalam bentuk juklaknya. Nah, dan kita dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyikapi juga terusan dari surat dari Pak Gubernur juga tentang percepatan pengembangan Koperasi Merah Putih. Dan terakhir melalui kebijakan Pak Bupati Bapak Bambang Mayuseno, kita telah menulis surat tertanggal 25 Mei nggak salah ya, kepada seluruh kabupaten 25 April ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, termasuk ke seluruh desa, dan itu dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Luar biasa. Dan mungkin bisa diceritakan Pak, program apa saja ini yang bersinergi dengan pemerintah daerah Muaro Jambi? Ya, ini sangat bersinergi sekali. Kalau program nasional itu salah satunya membangun dari desa sesuai dengan tema atau program visi dari Bapak Bupati terpilih Bapak Bambang Mayuseno dengan Pak Junaidi, bahwa adalah Muaro Jambi berbakti dengan unggulan di sektor pertanian, kemudian industri dan pariwisata, dan salah satu program unggulannya adalah membangun dari desa. Itu adalah program pertama. Dan juga pada program ke-12 dia ada 2 program. Pada program ke-10 itu salah satunya adalah mengembangkan ekonomi di sektor UMKM, koperasi. Nah, ini sangat sinergi sekali.
Nah, inilah harapan kita. Ini merupakan peluang program pusat, program provinsi dan kabupaten sangat menyambung dan sangat sinergi sekali, Pak. Baik, dan mungkin sebagai pemirsa di rumah mungkin masih ada yang belum mengetahui, Pak, gitu. Alangkah lebih baiknya mungkin pemirsa juga mengetahui sebetulnya apa yang melatar belakangi begitu tujuan pembentukan Koperasi Merah Putih ini, Pak. Iya, sebagaimana kita ketahui, pernah dulu Pak kita bahwa koperasi ini adalah soko gurunya perekonomian nasional sebenarnya, pemerintah daerah nasional. Dan pernah dulu Pak Hafiz, Bung Hatta itu pada ulang tahun 1966 kita lihat bahwa untuk menghapuskan kemiskinan masyarakat dari jeratan kemiskinan, salah satunya adalah menghidupkan dan mengembangkan koperasi di segala bidang. Nah, inilah yang ditangkap oleh oleh Pak Presiden Prabowo untuk mengembalikan lagi bahwa perekonomian itu agar tumbuh dan berkembang perekonomian di masyarakat ini, maka harus dihidupkan koperasi. Nah, ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Nah, oleh karena itu koperasi yang kita bangun sekarang ini dikembangkan di segala bidang, baik di bidang memutus mata rantai yang selama ini, baik sembako, kemudian di sektor-sektor pertanian, perikanan, sesuai dengan potensi unggulan kita yang selama ini belum tergali secara maksimal. Nah, inilah kehadiran koperasi ini, harapannya memang koperasi miliknya rakyat. Karena koperasi itu tujuannya adalah untuk mesejahterakan para anggotanya. Dan sekarang anggotanya dilibatkan seluruh masyarakat desa. Nah, ini yang sangat penting kita ambil. Baik, saya izin ke Pak Hafiz. Siap, Pak silakan. Kadis. Baik, Pak Hafiz, seperti apa tanggapan dari yang disampaikan oleh Pak Kadis barusan, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang saya banggakan hadir di sini Pak Kadis Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, serta host yang sangat populer ya, Bu Yurike, serta kru. Nah, pada kesempatan siang hari ini kami sangat tersanjung sekali bisa berdialog di JEK TV ini dalam rangka menyikapi atau tanggap terhadap masalah Koperasi Merah Putih yang merupakan program nasional. Nah, ini menurut pengamatan saya, karena selaku juga saya putra Muaro Jambi, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kita harus tegak lurus untuk menerapkan itu, sehingga program terbentuknya Koperasi Merah Putih ini memang betul-betul memberikan warna di tengah-tengah masyarakat, di desa, di kelurahan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi untuk taraf perbaikan ekonomi dan peningkatan pendapatan dari anggota masyarakat. Yeah. Nah, mengapa saya bilang seperti itu? Muaro Jambi ini kabupaten yang betul-betul penyanggahnya kota, bahkan mengelilingi kota Jambi. Yeah. Nah, jadi ibaratkan kita membuat telur mata sapi, jadi yang putih kelilingnya itu adalah Kabupaten Muaro Jambi, kuningnya ya, kota. Nah, tentunya daerah Muaro Jambi ini yang harus mempersiapkan diri untuk bisa menghasilkan produk-produk yang bisa dipasarkan ke kota Jambi, bahkan mungkin melalui kota Jambi untuk bisa dipasarkan ke provinsi lain. Nah, mengapa saya bilangkan begitu? Karena di Muaro Jambi itu semua sektor usaha atau potensi untuk diusahakan menjadi produk itu banyak sekali. Nah, terkait masalah potensi perkebunan, nah perkebunan di Muaro Jambi itu kurang lebih hampir 500 sampai 800 ribu hektaran di Muaro Jambi. Nah, potensinya itu seperti apa? Nah, kalaulah pengusaha perkebunan itu berkomitmen untuk bisa membantu program nasional dalam bidang memajukan Koperasi Desa Merah Putih ini, itu sangat gampang sekali. Kenapa? Karena di usaha perkebunan itu juga ada sektor-sektornya. Seperti apa? Limbahnya. Nah, kalau limbahnya itu dikelola oleh Koperasi Merah Putih, itu luar biasa penghasilan Koperasi Merah Putih yang ada, perusahaan itu berada di desa tersebut. Apa contohnya? Banyak sekali. Ada kernelnya, ada abu hitamnya yang untuk bisa dibuat kompos. Kalau itu misalnya diserahkan kepada petani, kepada KUD,
kepada Koperasi Merah Putih untuk mengelola, bisa dijadikan kompos, bisa dijadikan untuk tankos ya, untuk misalnya apa namanya sekarang ini lagi viralnya pellet kayu itu dari tankos. Nah, semua itu bisa maju dan berkembang kalau memang ada komitmen. Nah, tetapi yang selama ini mohon maaf pengusaha tidak peduli itu. Pengusaha perkebunan baik itu PKS, pabrik kelapa sawit dan perkebunan itu dia jual langsung juga yang sifatnya berstatus limbah. Ini Pak, ini perlu nanti komitmen pengusaha dan pemerintah, bupati untuk mengumpulkan pengusaha itu untuk diserahkan kepada Koperasi Merah Putih ini. Nah, tetapi saya harapkan pembentukan Koperasi Merah Putih ini jangan sekedar untuk memenuhi seremonial saja, Pak Kadis. Kenapa? Karena masalah koperasi ini sudah semenjak di Indonesia merdeka sudah ada, tetapi belum bisa memberikan warna terhadap masyarakat di desa untuk peningkatan ekonomi. Bahkan mohon maaf di desa itu tidak pula ada KUD-nya, malah ada tidak ada. Yang ada juga mati suri. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Jadi pembentukan Koperasi Merah Putih yang hari ini program nasional jangan sampai hanya slogannya saja. Nah, bagaimana prosedurnya? Harus transparan dengan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, sehingga terbentuknya koperasi itu tidak menjadi perseteruan. Karena terjadi sekarang ini dengan terbentuknya wadah koperasi, perseteruan antara senang dan tidak senang. Ada kelompok senang, ada kelompok tidak senang. Nah, sampai koperasi itu habis masa jabatannya tidak pernah bekerja, cuma mengurus konflik antara mereka. Nah, itu harus dipertegas itu Pak Kadis. Nah, mungkin itu sementara masukan dari saya untuk Mbak Yurike. Terima kasih. Baik, mungkin saya ingin menambahkan dari sudut pandang Bapak nih Pak, untuk Kabupaten Muaro Jambi dan juga kota dan kabupaten lain di Provinsi Jambi, apakah sudah cukup siap dalam menjalankan program ini Pak? Kalau menurut pengamatan saya, persiapan atau kesiapan untuk menerima program pembentukan atau berdirinya Koperasi Merah Putih ini, siap tidak siap, pemerintah kabupaten kota wajib mendirikan itu. Nah, tetapi memang ada ya tingkat semacam kewilayahan. Maksudnya kewilayahan itu bagi desa kan kewilayahan yang memang jangkauannya sangat dekat dengan fasilitas seperti perkotaan seperti Muaro Jambi lah. Yeah. Ini harus 80% sampai 90% harus sudah berdiri, harus siap Pak. Tetapi untuk mendirikan itu juga ada batasan ya sekarang ya Pak, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat hanya baru sekitar 80 ribuan Koperasi Merah Putih ya, gitu, itu rancangan nasional. Yeah. Nah, tetapi apabila kita juga melebihi daripada target nasional itu, saya kira tidak jadi masalah. Nah, tetapi mungkin nanti masalah lainnya seperti kebijakan yang menurut Menteri Menko Pak Zulhas itu ada semacam dana talangan untuk semacam pinjaman ya, bukan diberi langsung kepada koperasi, bukan talangan. Yeah. Berarti kalau talangan dari bank atau pinjaman bank itu wajib dikembalikan. Mungkin belum seluruhnya kalau tidak sesuai atau tidak sesuai program yang 80.000 itu. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau bisa kabupaten itu menyiapkan semua desa yang ada, ini lebih baik. Untuk apa? Untuk berlomba-lomba memajukan KUD-nya masing-masing. Sektornya sangat banyak sekali, apalagi di desa. Tidak hanya misal dari sumber perkebunan, dari sumber, mohon maaf, perusahaan yang ada di desa-desa itu, apakah itu ada sumur minyak, apakah itu ada tambang yang resmi, baik itu tambang galian C ataupun tambang batuan, batu bara misalnya, itu jangan berdiam diri. Nah, inilah yang kita minta berkontribusi terhadap masyarakat desa berupa CSR-nya. Jangan CSR-nya itu memberikan bola kepada pemuda, memberikan jaring net cukuplah, bukan itu. Berapa laba dia per tahun, silakan sekian persen beri dana modal kepada Koperasi Merah Putih itu kalau mau maju. Kalau cuman ya mohon maaf pengusaha itu berdiam diri, koperasi kita ya mohon seperti inilah.
Nah, ini yang kita minta tekankan, pemerintah daerah kumpulkan pengusaha semua sektor untuk menandatangani MOU bersepakat memberikan CSR itu berupa modal kepada Koperasi Merah Putih ini. Nah, kalau memang mereka tidak mau, kita minta evaluasi izinnya. Itu kalau masyarakat pemerintah harus tegas. Gitu Bu Yurike. Dari sekarang lah kita mulai untuk tegas. Baik, luar biasa. Ini seru sekali perbincangan kita, baru segmen pertama begitu Pak ya. Namun kita izin jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, tidak terasa ini perbincangannya seru sekali, namun kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injabi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi, masih dengan tema kita yaitu kesiapan dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pak Kadis, ini seru sekali perbincangan kita tadi ya, dan saya ingin bertanya dengan Pak Kadis, ini mekanismenya Pak, pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini seperti apa? Baik, mekanisme sebagaimana yang disampaikan Mbak Rike, ini memang sedikit berbeda Bang dengan koperasi sebelumnya. Dalam artian kalau koperasi sebelumnya itu kepala desa itu tidak terlibat secara langsung. Itu khusus kepala desa. Artinya sekarang kepala desa itu secara ex officio itu menjadi ketua dewan pengawas. Nah, itu saja. Jadi itu yang membedakan dalam sisi kepengurusannya. Artinya untuk ketua badan pengawas adalah kepala desa yang ex officio, kemudian ditunjuk minimal dua orang anggotanya dewan pengawas yang tidak ada hubungan tali darah, artinya tidak dari adiknya atau dari semenda atau kakak iparnya dan semacam. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga tentang kepengurusan nanti juga dipilih secara musyawarah. Sebenarnya kita apakan musyawarah, cuman dalam mekanismenya ada 3 model. Yang pertama itu model pembentukan baru bagi memang koperasi yang belum ada di desanya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan bagi koperasi-koperasi yang sudah ada yang berdiri, bisa dikembangkan, artinya dikembangkan lebih baik, dikembangkan karena ada sektor modal. Yang sangat penting lagi karena koperasi selama ini yang sekarang ini Pak Hafiz bedanya ini disupport oleh lebih kurang 16 lembaga kementerian di tingkat nasional. Yang selama ini hanya Kementerian Koperasi dan UMKM saja yang mensupport, dan termasuk perbankan mungkin ya kalau ada pinjaman. Nah, sekarang itu semua ada 16 termasuk gubernur dan juga bupati. Kemudian yang ketiga modelnya adalah revitalisasi. Nah, revitalisasi ini memang terhadap kita ketahui ada koperasi-koperasi yang selama ini mati suri, kemudian sudah pengurusannya sudah nggak jelas lagi, ada beberapa koperasi itu bisa dilakukan rehabilitasi. Cuman ini agak sedikit panjang karena harus menjabarkan visi dan misinya, strategi pengembangannya termasuk auditnya. Karena jangan sampai ketika direhabilitasi nanti bermasalah lagi di kemudian hari, mati suri lagi. Nah, ini harapannya. Jadi modelnya bisa membentuk baru, bisa mengembangkan dan juga revitalisasi. Nah, kemudian dalam pembentukan baru ini itu melibatkan masyarakat, yaitu artinya tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pemuda, kelompok-kelompok pengajian arisan, dan yang sangat penting juga ada keterwakilan dari kaum ibu-ibu, emak-emak. Ini menjadi catatan penting karena itu sudah diatur di dalam Juklak nomor 1 tahun 2005 dari Kementerian Koperasi UKM sendiri. Kementerian Koperasi sekarang, kalau dulu Kementerian UKM. Nah, ini sudah dijabarkan termasuk mekanisme, termasuk juga berita acaranya, model rapatnya, termasuk juga bagaimana pengaktiannya. Itu sudah lengkap dituliskan, dituangkan di dalam Juklak nomor 1 tersebut. Baik, artinya semua elemen masyarakat terlibat dalam koperasi begitu ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa di rumah Pak, sektor atau bidang apa saja sih yang ada di Koperasi Merah Putih ini? Sebagaimana kami sampaikan tadi, Pak Hafiz juga ngomong, itu sektornya sangat banyak sekali. Sektor bahkan akhir-akhir ini dari rakor terakhir tanggal berapa hari Senin kemarin dengan Pak Menko menyampaikan
itu bahkan seperti penyaluran pupuk, penyaluran LPG, bahkan mungkin kalau ada Alsinta bisa disewakan, termasuk juga sektor-sektor lain seperti misalnya di Muaro Jambi tadi ada sawit, kita belum nyentuh misalnya bisa di sektor pengembangan madu, madu yang selama ini juga bangsa ekspor banyak permintaan. Kemudian juga di sektor-sektor pertanian kita yang terutama dalam sembako misalnya, artinya memutus mata rantai yang selama ini. Nah ini kaum-kaum anak muda nih bisa mengembangkan juga, ada 17 ekonomi kreatif kita. Itu yang perlu bisa dikembangkan, termasuk juga pengembang UMKM yang ada. Jadi memang koperasi ini memang soko gurunya masyarakat. Inilah kesempatan bagi anak-anak muda sekarang yang selama ini mungkin enggan untuk kembali ke desa. Nah ini membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Karena misal contoh, tadi ada 5 pengurus. Dari pengurus itu tentu ada wakil ketua badan usahanya Bang. Jadi dia sistemnya ada ketua yang tidak ada hubungan tali darah juga tadi. Dan keterwakilan perempuan. Kemudian ada 2 wakil ketua, 1 wakil ketua di bidang usaha, pengembang usaha, kemudian wakil ketua untuk anggota, sekretaris dan bendara. Nah inilah yang nanti rembuk di desa, melibatkan anak-anak muda, melibatkan masyarakat potensial, tua, muda, dan semuanya bergembiralah. Sampai seperti dikatakan oleh Pak Menteri, Pak Gubernur dan Pak Bupati juga, ini bukan masalah, tetapi adalah kebangkitan desa. Jadi bagaimana kita membangun desa, membangun masyarakat secara utuh melalui berkooperasi. Jadi ayo berkooperasi dan kembang kooperasi secara baik. Terima kasih sekali. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa Koperasi Merah Putih ini melibatkan semua elemen masyarakat. Begitu. Apakah sudah melakukan sosialisasi dan juga edukasi mengenai program ini kepada masyarakat? Iya. Sebagaimana instruksi ini terakhir ini ada surat keputusan Presiden nomor 9 juga tentang Satgas Pak Hafiz. Jadi Satgas percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Dan alhamdulillah kami di Kabupaten Muaro Jambi sudah melakukan 100% untuk seluruh kecamatan. Jadi di setiap kecamatan kami kumpulkan seluruh kepala desanya, BPD-nya, tokoh masyarakat, termasuk juga perwakilan para anak-anak muda dan juga para pendamping desa. Nah ini kita sudah lakukan di 11 kecamatan. Dan juga bahkan ada yang desa mengundang untuk sosialisasi langsung, kami juga siap. Karena kami mengatakan kalau ingin membentuk segera silakan, atau mengundang kami melakukan sosialisasi silakan. Jadi di samping kita terjadwal Pak Hafiz, kita juga meminta silakan masyarakat mau bertanya secara WA daring, mungkin secara langsung kami siap dengan tim kami, yang artinya kami izin dengan Pak Bupati untuk melakukan seluruhnya untuk mensosialisasikan ini. Karena sangat penting sekali Mbak Ike. Karena jangan sampai masyarakat tidak tahu apa nih Koperasi Merah Putih ini, apa seperti yang lama saja. Tidak, inilah bedanya koperasi sekarang, bukan hanya anggotanya orang-orang tertentu, tetapi melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa. Baik, kasih, Mbak. Saya izin ke tokoh masyarakat nih Pak. Silakan Mbak Hafiz, ini luar biasa nih abang kita nih. Baik Pak Hafiz, ini dari sudut pandang Bapak sebagai tokoh masyarakat, apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah agar pelaksanaan koperasi ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat? Terima kasih. Yang harus dilakukan pemerintah, pertama dalam pembentukan ini betul-betul dimonitor lah, maksudnya dimonitor tentang kepengurusan, kemudian tentang transparannya dengan masyarakat di desa itu. Nah gitu, semua elemen dilibatkan. Nah kemudian cara juga memilih pengurus itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangan ada nepotisme. Nepotisme ini ada memang tadi ada pertalian darah, ada pertalian pernikahan. Ini termasuk pertalian tim kepala desa. Nah, ini kita pertegas. Ya, misalnya karena kepala desa itu didukung oleh timnya, dia menunjuk timnya. Jangan seperti itu. Jadi harus kita netralkan supaya tidak ada nanti, ya mohon maaf, kepentingan-kepentingan tersendiri. Misalnya ada kepentingan kepala desa atau kepentingan calon kepala desa. Nah jangan ada seperti itu. Inilah yang membuat stagnannya KUD selama ini. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah kemudian dihimbau juga ke seluruh masyarakat bahwa masyarakat keseluruhan itu wajib masuk anggota. Nah masuk kita gitu Pak. Jadi karena koperasi itu kan ada anggota.
Ya. Nah, anggota pengurus dan anggota. Nah, supaya masyarakat ini tidak ada lagi yang pro kontra. Nah, dihimbau bahwa seluruh masyarakat yang berdomisili dan punya KK KTP di desa itu menjadi anggota. Cuman memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ada iuran anggota gitu kan. Simpan wajib, simpanan pokok. Nah, ini yang perlu dikaji bersama. Kita menghindari supaya jangan sampai ada konflik kepentingan antara kubu yang senang dan tidak senang itu. Ini apa yang perlu dijaga. Nah, kemudian kalau perlu memang diumumkan kepengurusan itu di tempat-tempat umum. Nah, gitu. Ini sudah terbentuk Koperasi Merah Putih desa ini, ditempelkan ibaratnya di semua tempat-tempat kumpul masyarakat. Nah, gitu Pak Kadis. Jangan sampai, mohon maaf, ada lagi yang nuduh pembentukan diam-diam lah. Nah, imbasnya juga dinas koperasi. Misal nih, dalam berdirinya 3 bulan berjalan, ada yang kudeta, yang tidak senang atau apa. Nah, itu saya pesan dengan Pak Kadis jangan langsung ditanggapi. Maksudnya ada yang kejadian selama ini sebelum Koperasi Merah Putih ini, ada anggota yang tidak senang dengan pengurus yang ketua, dikodetanya, dikumpulkannya semua anggota hadir rapat luar biasa dianggap ya. Nah, dibuat berita acara, ditunjuklah salah satu orang PLT lah misal gitu menjelang pemilihan resminya. Nah, ini kan disampaikan kepada Dinas Koperasi Kabupaten. Nah, Dinas Kabupaten ini jangan serta-merta di SK-kan atau diteken, harus diverifikasi lagi, panggil lagi kepengurusan yang lama, persoalannya seperti apa. Nah, ini yang perlu kita jaga kalau mau memang ini berhasil program Koperasi Desa Merah Putih ini Pak Kadis. Dan juga jangan ada juga misalnya di jajaran Kadis ada juga Pak Kadis yang tidak tahu bidangnya mengokekan. Nah, ini banyak kejadian seperti itu. Yang masalah kudeta tadi atau masalah konflik tadi. Nah, ini tolong diteliti kembali Pak. Nah, kemudian terkait masalah kepala desa menjadi badan pengawas, kita memang setuju lah. Tapi jangan tadi ada kaitan-kaitan tadi Pak. Tidak ada boleh kaitan darah, kaitan pernikahan, kaitan tim sukses ya. Nah, supaya ini mohon maaf bisa netral. Nanti berganti kepala desa, koperasinya tetap solid. Nah, itu terima kasih. Baik, lalu dari sudut pandang Bapak bagaimana seharusnya sinergi Pak antara pemerintah daerah, kemudian tokoh masyarakat dan juga pelaku UMKM untuk mendukung program Koperasi Merah Putih ini? Sinerginya sebenarnya gini Pak, kewajiban pemerintah untuk mengawal ini jadi dan berhasil gitu. Nah, kemudian karena sekarang ini sudah tidak ada jarak dan batas terkait dengan teknologi medsos ini, mereka harus punya akun masing-masing untuk bisa mengupdate kegiatan-kegiatan koperasi setiap mungkin hari, minggu, bulannya Pak. Gitu, dia punya mungkin IG sendiri, TikTok sendiri, Facebook sendiri terkait masalah kegiatan KUD itu untuk di-expose ya Pak kan. Di apalah gitu kan, di-expose lah gitu. Sehingga kita juga kabupaten, provinsi dan pusat terpantau. Oh, Koperasi Merah Putih Desa A sekarang melakukan ini. Produknya ini. Oh, kalau ada kendala misalnya tidak bisa menjual produk, maka pemerintah turun tangan untuk bisa bagaimana ini tersalurkan. Nah, gitu Pak Kadis. Karena apa? Untuk bisa skala besar misalnya produk KUD itu memang sampai skala ekspor. Nah, ini harus dipikirkan gitu potensi-potensi kita itu. Jangan untuk memenuhi lokal. Kalau hanya untuk memenuhi lokal, apabila overproduksi barang tidak laku. Nah, akhirnya koperasi menjerit kembali, Pak. Nah, ini yang perlu kita kaji. Sekarang kan sudah tidak ada batas dan jarak. Ekspor impor juga demikian. Makanya kita harapan penuh karena 16 kelembagaan ya, Kementerian Kelembagaan mendukung. Berarti termasuk Menteri Perdagangan. Dinas Keperdagangan nanti di daerah untuk mengurus bagaimana jalurnya misalnya bisa ekspor. Nah, ini yang perlu kita siapkan gitu. Jangan kita cuman membuat wadah, membuat wacana, tetapi nanti hasilnya tidak bisa dijual. Nah, ini malah petaka lagi. Wah, gitu Pak Kadis. Baik.
Luar biasa, ini seru sekali. Mungkin dari yang disampaikan tadi oleh Pak Hafiz, tentunya kita mengacu dengan infrastruktur dan SDM begitu ya Pak ya. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Pak Kadis, seperti apa kesiapan Pak dari infrastruktur dan juga sumber daya manusia di Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung koperasi ini. Tapi tahan dulu Pak jawabannya, kita akan jeda terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Pemirsa, ini seru sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda. Tetaplah bersama kami di Injambi. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi, masih dengan tema kita yaitu kesiapan dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Baik Pak Kadis, maaf tadi belum sempat terjawab begitu ya. Pertanyaan saya adalah seperti apa kesiapan dalam segi infrastruktur dan juga SDM dalam mendukung program ini Pak? Baik, sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa kita telah langkah-langkah awal kita telah melakukan sosialisasi ke seluruh kecamatan. Artinya sudah 100%. Kemudian sampai saat ini itu sudah terbentuk lebih kurang 71 desa yang sudah melakukan musdes. Artinya kalau desanya di atas 50%. Dan harapan kita sesuai dengan target dan jadwal, tanggal 31 Mei ini sudah terbentuk semua 100% Pak Hafiz. Jadi harapannya memang 100%. Kemudian di segi SDM, infrastruktur kita memang terakhir itu bahwa ketika kita bentuk memang perlu juga nanti masa kalau sekarang ini kan masa pembentukan dulu. Jadi masa pembentukan ini adalah dari bulan Maret sebenarnya sampai Juni sebelumnya. Jadi Juni itu sudah berbadan hukum. Tetapi pembentukannya tanggal 31 ini. Keluar lagi surat edaran terakhir bahwa tanggal 31 Mei ini sudah terbentuk semuanya. Oleh karena itu kita sesuai target. Alhamdulillah dengan jadwal yang sudah ditentukan, tanggal 31 Mei ini sudah terbentuk semuanya dan bulan Juni nanti sudah berbadan hukum semuanya. Kemudian di samping itu SDM-nya yang sangat penting, bagaimana nanti masyarakat desa ini tahu dulu tentang berkoperasi. Tentu ada pelatihannya. Jangan seperti setelah dibentuk dilepas saja. Nah inilah tadi yang perlu disampaikan oleh Pak Hafiz tadi, jangan hanya seremoni. Jadi memang ada targetnya setelah tanggal 12 Juli nanti di launching oleh Pak Presiden di hari ulang tahun koperasi itu Pak, tanggal 12, dan harapannya 70 sampai 80 ribu koperasi se-Indonesia. Nah nanti masa Agustus sampai Desembernya itu adalah masa pengembangan. Di sanalah nanti kita melakukan pelatihan kesiapan SDM-nya sendiri. Tadi ada 8 orang yang terlibat. Tadi ada kepala desa sebagai badan pengawas, anggotanya 2 orang. Kemudian juga ada pengurus 5 orang. Nah ini yang perlu dulu. Apa tatanan-tatanan yang ada dalam koperasi. Tadi bagus sekali oleh Pak Hafiz bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada. Artinya SDM itu desa-desa harus memetakan juga. Memetakan potensi-potensi yang ada. Selama ini kan memang dipandang sebelah mata ya, yang koperasi penuh dengan konfliknya lah, yang dipandang yang serem-seremnya aja Pak Hafiz. Padahal koperasi adalah soko gurunya perekonomian. Nah oleh karena itu kita juga ada tim pendamping desa, pendamping kabupaten, termasuk juga pendamping koperasi, termasuk dari dinas kita. Yang tak kalah pentingnya, ketika 16 kementerian di lembaga di pusat, di daerah demikian juga. Makanya ada tadi Satgas Pak. Satgas itu sudah ditangani oleh Pak Presiden dan kita juga sudah membuat SK-nya dalam proses, mungkin dalam sehari 2 hari ini ditandatangani oleh Pak Bupati, dan itu Satgas ini melaporkan 7 hari per 7 hari. Karena sekarang era digital nggak perlu paperless tapi langsung ini. Jadi tim kita sudah ada, kita ini terbagi dari tim Korwil 3, Jambi, kemudian Riau, Bengkulu dan Sumbar. Dan itu bekerja semua. Kita memang sedikit telat kemarin, tapi tanggal 31 ini semuanya terbentuk dan alhamdulillah kita akan melaksanakan itu. Kemudian di sanalah nanti kita melibatkan juga institusi yang ada di daerah seperti pengembangan SDM di bidang pertanian, berarti Dinas Pertanian terlibat. Kemudian ketahanan pangan. Misalnya contoh nanti dia pemetaannya adalah ternak, berarti Dinas Peternakan yang konsen. Begitu juga perikanan. Dan termasuk juga kemarin kita melakukan seperti contoh Pak Hafiz, melakukan
Musdes di Desa Kunangan. Saya memandang ke sebelah, Desa Niaso juga. Alangkah banyak perusahaan. Ternyata perusahaan kita itu yang ekspor selama ini, mengekspornya melalui Palembang, Lampung, dan Jakarta. Dan Padang. Pertanyaannya apa Mbak salah satunya? Salah satunya adalah mahalnya kontainer. Saya bilang, kenapa tidak koperasi membeli kontainer modal nanti? Nah, koperasi misalnya koperasi di Niaso, koperasi di Talangduku, koperasi di Kunangan, membeli kontainer yang siap disewakan kerjasama Pelindo, uangnya masuk. Berarti harga yang selama ini naik kita turunkan saja, karena modal ada dari APBN, APBD provinsi, dan juga pinjaman dari Hambara. Hambara ini artinya memang kita sudah ada dulu potensi, sudah ada dulu jenis usahanya, termasuk juga nanti tak kalahnya pentingnya kita koperasi ini menghilangkan pinjol-pinjol ini Pak, pinjaman online, kemudian yang pinjaman yang beranak-beranak ini, nah inilah yang harapannya sehingga memang di semua sektor itu tumbuh berkembang dan juga skala ekspor. Harapannya koperasi juga koperasi yang industrialisasi Mbak. Jadi bukan lagi koperasi-koperasi yang pangsa kata Pak Hafiz tadi hanya di dalam negeri. Kita menoreh juga ke belakang. Nah, dikembangkanlah networkingnya antar desa, antar kabupaten, antar provinsi, dan bahkan sampai kepada ekspor. Apalagi kita letaknya sangat strategis. Kita ada 3 exit tol rencananya, semuanya di Jambi. Baik. 2 perguruan tinggi yang SDM-nya luar biasa juga di Jambi, UIN dan Universitas Jambi. 1 lagi pelabuhan Talanduku juga di Jambi. Dan terakhir Pak Hafiz, kita punya warisan budaya yang luar biasa, warisan dunia, yaitunya kawasan Candi Jambi. Yang menopang di situ ada 5 desa dan 2 kecamatan. Mungkin demikian Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Hafiz bahwa tentunya harapan bersama pembentukan koperasi daerah desa Kelurahan Merah Putih ini tidak hanya seremonial begitu ya Pak ya. Dan dari pemerintah Jambi sendiri, langkah apa yang sudah disiapkan agar ini berkelanjutan Pak ke depan? Oh ya. Tadi yang kita siapkan, kita rapat koordinasi. Jadi kita ini sekarang kan masa pembentukan, kita rapat koordinasi antar dinas. Nanti setelah pembentukan ini kita mengundang seluruhnya dinas, melibat juga anggota dewan, karena anggota dewan ini partner kita yang luar biasa, yang tahu suasana di lapangan. Kemudian juga tim Satgas. Tim Satgas ini beranggotanya ketuanya langsung Pak Bupati dan wakil ketuanya Pak Sekda Pak, dan sekretarisnya Kadis Koperindang, dan termasuk anggotanya seluruh kepala OPD. Nah, artinya Satgas ini sangat bertanggung jawab untuk kesiapan pengembangan. Bahkan terakhir disampaikan Mbak Rakor itu ada impres-impres kita, sekolah impres yang tak tergunakan selama ini bisa dimanfaatkan. Artinya aset-aset kita untuk gudang untuk bisa kita inventarisasi kali, berdayakan kembali, kita kita rehab sehingga memang mempunyai daya guna dan efektif untuk mengembangkan ekonomi di desa. Baik, luar biasa, ini seru sekali berbicara. Saya izin ke Pak Hafiz, Pak Kadis. Baik, Pak Hafiz, dari yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, mungkin dari sudut pandang Bapak, aspek apa yang perlu diperhatikan atau diprioritaskan Pak dari pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi ini? Mungkin misal dari pendampingan, pembinaan, infrastruktur, dan lainnya Pak. Terima kasih. Yang memang harus dikawal oleh pemerintah kabupaten, pertama memang berjalannya dari pra pembentukan sampai pembentukan, kemudian pengembangan, termasuk pembinaan potensinya di desa, keberadaan koperasi Merah Putih itu apa saja sumber ekonominya misal. Ini yang perlu dikembang sesuai dengan potensi yang ada di desa itu. Nah, ini yang perlu dikawal. Ya, kemudian juga terkait masalah pelatihan itu, pertama memang pelatihan bagaimana administrasi yang ADM-nya, yang adminnya di situ. Nah, kemudian baru ada juga pelatihan skill. Nah, pelatihan skill ini untuk bisa misalnya potensi di situ yang menurut Pak misalnya ada potensi ekspor impor misal. Nah, memang seolah-olah kita bicara besar ekspor impor. Sebenarnya masalah itu kalau pemerintah memfasilitasi itu tidak ada di masalah. Yang selama ini ditakuti oleh masyarakat awam, oleh masyarakat umum, prosedur ekspor sangat susah, salah gitu. Kemudian besarnya biaya kontainer. Kalau kita bicarakan bersama dengan pengusaha, baik yang saya sampaikan di awal tadi ada CSR, misal ada pelabuhan di situ, banyak di situ ada stopal batubara, ada penumpukan kontainer di pelabuhan sendiri.
Nah, saya kira mereka wajib juga memperhatikan. Misal desa yang dilalui itu ada desa Kunangan, desa Talanduku. Di situ ada lalu lalang CPO. Di situ ada mobil batu bara. Jangan masyarakat yang dilalui itu hanya ngisap debunya saja. Nah, ini kalau kita tegas peran serta pemerintah dan aparat penegak hukum lah gitu dah. Kenapa? Supaya mengeluarkan CSR itu untuk misalnya kekurangan tidak mahalnya kontainer, masyarakat kontainer tadi untuk ekspor pinang disewakanlah dengan desa Talanduku karena dia ada di situ potensi pelabuhan. Ya tinggal desa yang potensinya pinang tadi ngontrak lah kontainernya desa Talanduku karena dia sudah memiliki kontainer. Kontainer itu dari mana dapatnya? Dari pengusaha batu bara, dari cukong batu bara, dari stopel batu bara yang lalu lalang setiap menit di desa itu. Wajib mengeluarkan itu. Berapa satu kontainer? Misalnya 35 juta. Mereka harus bergotong royong. Misal dari perusahaan stopel ini sekian puluh juta bantu untuk beli alat itu. Itu gampang sekali asal mau pengusaha itu dan pemerintah ikut intervensi. Kalau tidak mau, mereka itu hisap debunya saja. LH kabupaten provinsi periksa itu masalah pencemaran lingkungannya. Pasti mereka takut. Nah, cuman itu kadang tidak kita lakukan. Nah, melalui kalau mau berhasil koperasi itu inilah metodenya gitu. Itu sebagian kecil contoh, belum lagi yang lain gitu dah. Masih banyak sekali karena semua sektor yang kita baca dalam konsepnya Menteri Menko terkait masalah sumber-sumber nanti yang dikembangkan oleh Koperasi Merah Putih itu tidak terbatas. Apalagi sekarang sudah canggih ada masalah IT online ini terkait masalah apakah itu memang nanti jalur-jalur BNI gitu kan bayaran. Nah, itu harus juga dilatih. Dan hari ini saya pesan juga kepada masyarakat kita di Provinsi Jambi, ilmu pengetahuan tidak terbatas lagi. Kenapa? Kita sudah punya media sosial, mempunyai Android, silakan dibuka untuk ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Ya penting rajin membaca, punya kota sekarang ini. Ilmu apapun ada di dalam medsos ini. Mau cara ekspor impor buka saja di Google. Bisa dicari. Bisa dicari. Ya penting bisa mau membaca. Nah, ada kotanya, Pak. Dan tentunya ada kemauan. Ada kemauan. Jadi SDM hari ini tidak ada lagi yang keterbelakangan betul. Sudah bisa membuka pintu ilmu pengetahuan melalui Androidnya masing-masing. Asalkan mau belajar dan punya etikat yang memang betul-betul serius. Gitu Pak Kadis. Baik, luar biasa sekali. Saya izin Pak Hafiz ke Pak Kadis. Pak Kadis, terakhir kita sebagai penutup di segmen ini, apa mungkin tantangan Pak yang sejauh ini ditemui dalam pembentukan ini? Oh iya, sebagaimana disampaikan Pak Hafiz tadi, seringkali masyarakat kita di desa masih memandang bahwa KUD itu seperti contoh KUD itu adalah ketua untung dewe, itu sering. Kemudian kalau kita berkooperasi, sudahlah, itu nanti hanya kerabat-kerabatnya saja, itu hanya pengurusnya saja. Inilah yang harus anekdot ini yang harus kita rubah, bahwa ini adalah kebangkitan kita untuk kembali berkooperasi sebagaimana para proklamator kita Bung Hatta yang menyatakan bahwa kalau ingin menghindari dari jeratan kemiskinan, ayo kembangkan koperasi di semua bidang. Nah, itulah tantangan kita yang selama ini mungkin menjadi tantangan kita terhadap koperasi ini yang remang-remangnya saja, yang gelapnya saja, tapi yang positifnya tidak. Karena banyak sekali sekarang koperasi-koperasi yang memang sudah unggul, seperti di daerah-daerah lain yang sudah bisa terekspor, kemudian bisa mengembangkan industri dan semacamnya. Nah, tantangan kita itulah yang ada selama ini di masyarakat. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Hafiz, ketika didirikan koperasi sibuk dengan konflik saja. Nah, ini jangan lagi, saatnya kita bangkit bersama, kembangkan koperasi. Ayo anak-anak muda, silakan kembali ke desanya masing-masing, karena adalah semua koperasi sekarang ada di desa. Dan kembangkan itu semua, dan selama ini hanya di satu kementerian atau dua kementerian, sekarang semua ada 16 kementerian yang akan mensupport, termasuk dari jajaran pemerintah daerah provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, tantangan itu tidak ada lagi. Jadi analisis SWOT-nya, ketika ada masalah ada peluang, ya kan gitu kan. Lakukan anak-anak muda, lakukanlah analisis SWOT, karena sudah canggih semua.
anak-anak muda jangan lagi alergi untuk kembali ke desa. Karena di desa itu adalah sumbernya terbesar sekarang. Karena triliunan sekarang nanti akan mengalir ke desa. Demikian Mbak, makasih. Sebagai closing statement dari Pak Kadis, apa harapannya terkait dengan pembentukan Koperasi Merah Putih ini dan juga apa yang disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Muaro Jambi? Ya, terima kasih Mbak Ike dan juga Bang Hafiz yang hadir kita dialog ini. Harapan kita kepada masyarakat, kepada kaum mak-mak, kemudian bapak-bapak juga yang sudah bergelut selama ini koperasi, kemudian anak-anak muda yang selama ini tidak terlibat, tidak memandang, ayo saatnya sekarang kita membangun desa kita, membangun ekonomi kita melalui Koperasi Merah Putih. Jangan alergi, Koperasi Merah Putih akan unggul dan akan bangkit. Inilah saatnya kita mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi yang ada di desa kita. Selanjutnya, ayo berkoperasi. Demikian Mbak, makasih. Terima kasih Bapak Kadis. Dan sebagai closing statement dari Pak Hafiz sebagai tokoh masyarakat, Pak, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Kepada pemeriksa JEK TV dan juga Pak Kadis, besar harapan kita bahwa ini kita menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Jambi dengan adanya program nasional Koperasi Desa Merah Putih ini, mari kita tekuni, kemudian memang kita jalankan bersama. Kemudian juga harapan kita dengan koperasi ini bisa membangkitkan tumbuh kembang perekonomian masyarakat kita di desa-desa. Nah, kemudian hindarilah konflik-konflik yang selama ini misalnya koperasinya sudah ada, tetapi konflik saja yang ada, tidak ada kemajuan di koperasi itu. Nah, hari ini kita satukan visi dan misi untuk kemajuan bersama. Nah, kemudian ke depannya ini harapan saya bukan hanya angan-angan, bukan hanya semacam seremonial, tetapi bisa kita wujudkan bersama sehingga imbas peningkatan pendapatan masyarakat kita di desa itu memang terbukti untuk mungkin ke depan 6 bulan, setahun, bahkan 5 tahun akan datang. Nah, itu harapan kita Pak Kadis, dan kita juga Pak Kadis selaku pemerintahan yang membidangi koperasi jangan jenuh-jenuh untuk menerima keluh kesah masyarakat yang kita carikan solusinya sehingga koperasi itu tidak bubar, tidak mati gitu. Mungkin itu pesan saya, marilah kita tetap masa depan lebih baik dan Indonesia bangkit untuk bisa mensejahterakan masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Hafiz dan juga Pak Ridwan. Mudah-mudahan ini kita bisa ketemu lagi Pak, berbincang dengan dialog yang dengan tema yang berbeda. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami bersama Anda. Jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhir kata, saya Yuki Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.